Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ya jama'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Adelia Putri, NPM 212619194 dan 3 rekan saya yaitu Andi Nur Hikmah, Aprilia Nur Cahyati, dan Valesia Michelle dari Prodi Perbankan Syariah dan dari perwakilan kelompok 7. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kinerja dalam Pandangan Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mufti Hasan Al-Fahmi selaku dosen pengampu manajemen syariah untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian kinerja. Menurut Harvard tahun 1996, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu dan merupakan hasil atau presentasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Sedangkan kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu yang dilakukan. Sedangkan konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kinerja yang sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah performance sering diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluarga yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kinerja, selanjutnya kita masuk ke dalam kinerja dalam pandangan Islam. Kinerja dalam pandangan Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam pekerjaan atau perusahaan yang memiliki kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Mursi, terdapat beberapa dimensi kinerja Islam, meliputi yang pertama adalah amanah. Yang dimaksud amanah di sini adalah profesional, jujur, ibadah, dan amal perbuatan. Yang kedua adalah mendalami agama dan profesi. Yang dimaksud di sini juga adalah memahami tata nilai, agama, dan tekun bekerja. Sedangkan menurut Zatzuli, Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja suatu kegiatan atau usaha, yang meliputi yang pertama, niat bekerja karena Allah. Yang kedua, dalam bekerja harus memberikan kaidah norma syariah secara totalitas. Dan yang ketiga, motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan di dalam Al-Quran sendiri pun terdapat ayat Al-Quran tentang kinerja, yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupi balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan. Al-Quran, Surat Al-Ahqaf, ayat 19. Dalam manajemen kinerja Islam juga memiliki syarat. Yang pertama adalah kerja, aktivitas, amal dalam Islam sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang Muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil. Yang ketiga, dua karakter yang hendaknya kita miliki yaitu al-qawi, kekuatan fisik dan mental, dan al-amin, yaitu perbuatan. Yang keempat, kerja keras, dan yang kelima adalah kerja cerdas. Dalam manajemen kinerja Islam sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan jiwa kepemimpinan yang melakukan semua kegiatan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan sadar dalam rangka pencapaian ridho Allah. Dalam bekerja, ia akan sungguh-sungguh, karena bagi dirinya, bekerja tidak lain adalah ibadah, pengabdian kepada Yang Maha Suci. Lebih seksama lagi, ia akan bekerja dengan profesional atau ikhlas. Ikhlas berarti kita beribadah kepada Allah seolah-olah ia memilih kita. Walaupun kita memang tidak bisa memilihnya, tetapi pada kenyataannya Allah menyaksikan setiap perbuatan kita. Dapat disimpulkan bahwa ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, bahkan sesempurna mungkin.
Allah sendiri mewajibkan ihsan atas segala sesuatu seperti tercermin dalam Al-Quran yang membuat baik sebaik-baiknya segala sesuatu yang diciptakan. Pembagian manajemen kinerja dalam Islam. Dalam pelaksanaan kerja, bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan dua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Pembagian kinerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan secara efektif. Manfaat manajemen kinerja Islam. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi yang pertama adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim individu. Yang kedua adalah memperbaiki kinerja, motivasi pekerja. Selanjutnya adalah manfaat manajemen bagi manajer. Yang pertama adalah menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dan yang kedua adalah memperbaiki kinerja tim dan individu. Sedangkan manfaat manajemen kinerja bagi individu sendiri adalah yang pertama adalah memperjelas peran dan tujuan, yang kedua adalah mendorong dan mendukung untuk tampil baik, dan yang ketiga adalah membantu pembangunan kemampuan dan kinerja. Setelah kita mengetahui pengertian kinerja dalam pandangan Islam, selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja dalam pandangan Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam bekerja atau berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja dalam Islam, yaitu amanah seperti profesional, jujur, ibadah, dan amal, dan mendalami agama dan profesi serta tekun dalam bekerja. Demikian presentasi dari kami. Saya Adelia Putri selaku perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya dalam mengikuti presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.